مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ مولاي صل وسلم دائما عبدا على كفي بك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. محمد شهد القول والثقلين والفريقين من ومن غرم الآجمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد. Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan jamaah salat maghrib Mushola Nurul Rahman dan sekitarnya Masjid Darul Hikmah. Wabil khusus para guru-guru kita, Ustadz Yahman Al-Ansori, Ustadz Panji, Ketua RT kita Pak Budi Mulyono, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para alim ulama, DKM Mushola Nurul Rahman, beserta seluruh jajaran pengurus dan seluruh jamaah yang saya muliakan, saya banggakan dan saya cintai karena Allah. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita sehingga kita bisa menjalankan aktivitas ibadah sebagaimana yang kita jalani sehari-hari ya hingga hari ini. Ya, di tengah musibah yang melanda negeri kita, ya, Sumatera yang masih belum usai, ya, kemudian juga tadi dengar berita di Jawa Tengah juga ya, di Guci itu banjir bandang dan di beberapa daerah lainnya ya jamaah. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita semua dari segala mara bahaya ya, dan Allah lindungi kita semua dan Allah berikan segala kebaikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mari pula kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita,
junjungan dan tauladan kita baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh dan tauladan yang baik serta mulia kepada kita. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah mengikuti dan juga menjalankan sunnah-sunnah dan juga ajaran-ajaran baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kelak kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, di pertemuan sebelumnya kita mengupas tentang keutamaan qomat. Bahwa qomat itu ya merupakan bagian yang tidak terpisahkan juga dari azan ya. Dan ketika azan berkumandang ya, maka setan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Selesai azan dia balik lagi si setannya, dan begitu qomat dia lari kembali ya. Nah, jamaah kemarin juga kita mengupas bahwa kalau dikumandangkan qomat itu pintu langit dibuka dan istijabah doa itu mustajab. Jadi pada qomat juga kalau masih sempat doa, kita boleh doa karena itu adalah waktu yang mustajab. Nah, di hari ini kita akan mengupas tentang at-tarhib minal khuruj minal masjid ba'dal adzan li ghairi udhrin ya. Jadi larangan keluar dari masjid setelah azan tanpa uzur. Coba. Jadi kalau kita udah di masjid, di musola, azan berkumandang, jemaah. Jangan azan berkumandang kita ngibrit keluar. Ini kita orang apa setan? Kan yang keluar dari masjid kalau azan adalah setan. Jadi kecuali ada uzur ya jemaah. Ini jemaah saya coba bikinin ringkesan biar gampang bacanya gitu ya. Nah, kalau pakai ini mudah-mudahan lebih mudah ya. Kalau tadi kan Arab gundul semua lagi ya. Arab gondrong aja susah ya jemaah. Ya. Tapi mungkin nanti kalau bab ini selesai kita lanjut ke bab berikutnya. Bab berikutnya saya belum sempat bikin PPT-nya. Jadi at-tarhib minal khuruj, ancaman ya, tepatnya kalau bahasa mudahnya kita larangan. Minal khuruj itu keluar, minal masjid dari masjid ba'dal adzan setelah dikumandangkannya adzan, li ghairi udzurin tanpa adanya uzur. Jadi kalau kita lagi duduk di musola di masjid ya, kemudian waktu sholat tiba dan muadzin mengumandangkan adzan, maka kita semua, baik yang azan maupun yang ada di masjid, di musola, yang kita dilarang untuk keluar. Ya, tunaikan dulu sholat berjamaah, ya. Baru kemudian setelah itu kita mau keluar, itu kita boleh. Kecuali ada uzur. Ada beberapa hadis jamaah sekalian, ya. Yang pertama adalah hadis riwayat Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Imam Ahmad itu punya kitab hadis namanya Musnad. Di antara kitab-kitab hadis yang ada Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, Muwatta Imam Malik, Sunan Darimi. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal ini jamaah adalah kitab hadisnya yang paling besar. Ya. Kalau yang lain jumlah hadis dalam kitabnya itu paling 6.000, 7.000, di dalam Musnad Imam Ahmad itu 30.000 hadis. Ya. 30.000 hadis di dalam Musnad Imam Ahmad itu, jemaah, itu adalah hadis-hadis pilihan dari hadis-hadis yang dihafal dan punya sanad Imam Ahmad sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Konon ya Imam Ahmad itu kalau murojaah hadis, jadi Imam Ahmad hafal hadis ratusan ribu, mungkin jutaan. Jadi ngapal hadis pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai hadis yang terakhir jemaah buat murojaahnya aja. Itu Imam Ahmad butuh 4 tahun. Jadi supaya menyelesaikan hafalan hadis pertama sampai hafalan hadis terakhir butuh waktu 4 tahun. Ya. Hafalan hadisnya tuh. Nah kita, ya, innamal a'malu binniyat doang ngapalnya. Ya, jemaah. Itu udah lumayan Pak Ustadz. Ya. Daripada enggak sama sekali. Ya, alhamdulillah. Nah, zaman dalam Musnad Imam Ahmad itu disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala
Dari sahabat Nabi Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, qala, berkatalah Abu Hurairah. Saya kayaknya bawa pointer. Berkatalah Abu Hurairah, ya. Apa kata Abu Hurairah? Qala, Abu Hurairah berkata, kharaja rajulun minal masjid. Ya, suatu saat seorang laki-laki, seorang sahabat itu keluar dari masjid ba'dama adzana al-muadzin. Ya, suatu ketika kharaja rajulun minal masjid, keluarlah seorang sahabat dari masjid ba'dama adzanal muadzin, setelah ya muadzin itu mengumandangkan azan, ya. Faqala, maka Abu Hurairah berkata, amma hadza faqad asa Abul Qasim. Orang ini, sahabat ini yang ketika azan, ya, tadinya dia sebelum azan duduk di masjid. Begitu azan keluar dari masjid, jemaah. Amma hadza, kata Abu Hurairah, orang ini nih, ya, faqad aso, dia telah aso, maksiat. Ya, telah bermaksiat Abul Qasim, kepada Abu Qasim. Siapa Abu Qasim, jemaah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi juga dipanggil dengan sebutan Abul Qasim. Ya. Ya, jadi kata Abu Hurairah, yang di antara sahabat Nabi yang paling banyak hafalan hadisnya itu adalah sahabat Nabi Abu Hurairah. Ya, kata Abu Hurairah, ketika ada sahabat, ya, atau mungkin tabiin, ya, di pada wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika sebelum waktu sholat dia di masjid, ya, begitu adzan dikumandangkan ngibrit keluar, maka kata beliau, orang ini nih dia sudah bermaksiat, tidak mentaati, ya, tidak mengikuti, ya, bahkan bertolak belakang dengan sunnah-sunnah ajaran-ajaran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian Abu Hurairah berkata, wa fi hadits Syarik, dan dalam riwayat lain yang melalui jalur sanadnya Syarik, ya, summa qala, beliau juga kemudian berkata, amarona Rasulullah, kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami, ya, ya, idza kuntum fil masjid, ya, jika kalian berada di dalam masjid, ya, fanudiya bisolat, kemudian dikumandangkan azan untuk mengerjakan solat, fala yakhruj ahadukum, maka jangan sekali-kali kalian keluar, ya, dari masjid hatta yusolliya, hingga dia mengerjakan solat terlebih dahulu. Ya. Ini anjuran, perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah tiba waktu sholat dan kita berada di masjid, jangan keluar dari masjid. Mungkin kita punya urusan, kerjain dulu sholat. Karena memang jemaah, sholat itu adalah, sebagaimana kita ketahui, satu-satunya syariat, ya, yang Allah tidak menurunkan wahyu kepada Nabi, tapi Nabi justru diundang, ya, dijemput oleh malaikat Jibril untuk memenuhi panggilan Allah, ya, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ya. Nabi Muhammad dipanggil, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa kemudian naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus lagi naik ke atas sampai ke Sidratul Muntaha, ya. Sampai ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, di sanalah titah kewajiban salat. Makanya ada riwayat mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya, ya. Mi'raj itu artinya meninggikan dan menaikkan derajat orang-orang yang beriman. Salat itu juga jamaah adalah awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Kelak yang pertama kali akan dihisab oleh Allah pada seorang hamba di yaumil akhir nanti ketika dihisab adalah sholat. Fa in soluhat soluhasa iru amalihi. Kalau sholatnya baik, on time mengerjakannya, tepat waktu, ya. Tata caranya benar, dari mulai wudunya benar, ya, gerakannya benar, bacaannya benar, pakaiannya suci dari najis, tempatnya juga benar, arah kiblatnya juga benar.
Maka jemaah soluha sairu amalihi, amalan yang lainnya dianggap baik oleh Allah. Jadi barometernya itu sholat. Fa'in fasadat, kalau sholatnya itu rusak, fasad, rusak, ya, ya wudunya kurang sempurna, ya, kemudian sholatnya juga takbiratul ihramnya, al-fatihahnya, rukuknya, sujudnya misalnya ya jemaah naudzubillah tidak sesuai misalnya, rusak sholatnya, maka fasadasa iru amalihi, maka amalnya yang lain dianggap rusak oleh Allah. Nah, jadi maka dilarang oleh Nabi untuk keluar dari masjid sampai dia mendirikan sholat terlebih dahulu. Sholatnya, jadi sholat itu menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Kalau mau pergi ya sholat dulu lah gitu ya. Kecuali ya mungkin kondisi-kondisi tertentu ya, naik pesawat, pesawatnya jam 4:30 itu kan susah ya kadang-kadang ya. Itu bisa misalnya harus masuk pesawat jam 4 gitu. Take off-nya jam 4:30, jam 4 belum subuh, kan subuhnya jam 4 lewat berapa, lewat 7 ya, lewat 6, lewat 7 gitu ya. Jadi karena itu kalau begitu bisa kita sholat di dalam pesawat, bukan di atas pesawat ya jemaah, di dalam pesawat. Di atas pesawat susah jemaah ya, karena angin ya, terbang dari kita. Boleh sholat di dalam pesawat ya. Jadi sebelum masuk pesawat kita udah wudu dulu suci. Kalaupun batal bisa tayamum ya. Kan di pesawat ada air Ustaz. Di pesawat ada air nggak jemaah? Ada, nama pesawatnya aja Sriwijaya Air. Ada air nggak jemaah di pesawat? Ada, banyak airnya ya. Ya, tapi kalau air yang dimaksud adalah air yang buat bersuci itu sangat terbatas. Maka sebelum masuk pesawat kita bersuci terlebih dahulu, berwudu, ya, kemudian masuk pesawat dan kita bisa mengerjakan sholat di pesawat. Kiblatnya apa Ustaz? Ya, kalau kita sudah di kendaraan, kita boleh menghadap kemana saja. Kan kita nggak mungkin di pesawat, gitu. Pak pilot, ke arah sana dulu gitu ya. Oh, apa namanya, mau sholat dulu, nggak nyampe-nyampe nanti jemaah. Dan nggak bisa juga ya. Nah, jadi ini perintah Nabi, larangan dari Nabi, kalau kita berada di dalam masjid, kemudian dikumandangkan azan, ya maka salah seorang di antara kalian jangan keluar dari masjid hatta yusollia, sampai dia mengerjakan sholat. Ya, sholat dulu, ya coba. Kemudian juga hadis yang riwayat yang berikutnya, hadatsana Hashim dan seterusnya. Qala berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami, idza kuntum fil masjid, apabila kalian berada di dalam masjid ya. Kemudian fanu dia bisolat, kemudian dikumandangkan azan ya, nida untuk mengerjakan salat yaitu azan, fala yakhruj ahadukum hatta yusalliya, maka jangan sekali-kali kalian keluar dari masjid sampai dia mendirikan sholat. Jadi begitu pentingnya jemaah sholat itu ya. Satu-satunya ibadah yang tadi ya, dia merupakan barometer. Nabi pun ketika diwajibkan sholat, bukan malaikat Jibril yang turun membawa wahyu, tapi Nabi yang dibawa ke atas. Langsung saking pentingnya perintah ini jemaah. Apa hikmah yang bisa kita petik dari hadis ini jemaah? Yang pertama bahwa azan ya merupakan panggilan Allah yang wajib kita hormati, ya. Wajib kita hargai, wajib kita perhatikan. Karena azan merupakan syiar Islam ya, dan seruan untuk mengerjakan ibadah yang paling utama dalam Islam, yaitu sholat. Ya. Maka keluar dari masjid setelah azan tanpa adanya udzur, ini seakan-akan menunjukkan sikap tidak menghormati dan cenderung meremehkan azan, meremehkan sholat, meremehkan perintah Allah gitu ya. Nah, padahal hidup kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan hidup kita adalah dalam rangka untuk ibadah, dan ibadah yang paling asasi, paling mendasar adalah sholat. Jadi nggak boleh kita meremehkan azan karena seakan-akan kita menjadi meremehkan perintah Allah yang paling utama. Karena kalau orang cuma sudah abai dengan sholat, ya, jadi kata
Umar bin Khattab, latang pudonna urwatan urwatan. Tali agama ini akan lepas dari seseorang sehelai demi sehelai. Fa awwaluha naqdan al-hukm. Yang pertama kali akan terlepas dari umat Islam itu al-hukm, ya, pemerintahan politik. Ya. Umat Islam jadi tidak peduli dengan politik. Dan yang kedua adalah, dan yang terakhir adalah as-salat. Yang paling terakhir, wa akhiruha as-salat. Kalau sudah mengabaikan salat jemaah, maka udah lepas ikatan keimanannya. Naudzubillah. Nah, yang kedua jemaah, di antara fungsi adzan adalah untuk menjaga komitmen terhadap pelaksanaan salat berjamaah, gitu. Ya. Di antara fungsi adzan adalah untuk menjaga komitmen terhadap pelaksanaan salat berjamaah. Larangan keluar dari masjid bertujuan untuk menutup celah meninggalkan sholat berjamaah yang sering diawali dari sikap menunda, ya, menunda waktu sholat, ya, entar, ya, atau keluar dari masjid tanpa adanya alasan. Kecuali ada alasan jamaah, ada uzur, ya, ada penting, telepon, dering gitu kan. Ya, naudzubillah, jangan sampai ada yang sakit di rumah harus segera dibawa ini. Nah, itu harus menyelamatkan nyawa lebih utama, harus lebih dahulukan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, kalau ada kondisi-kondisi darurat, ya, maka menyelamatkan, ya, atau menghindarkan dari kemafsadatan itu harus diutamakan dari mendatangkan kemanfaatan. Salat mendatangkan kemanfaatan. Kalau sakit itu ada mudorot, ya, maka harus menghindari mudorot, harus diutamakan. Nah, kemudian yang ketiga, makna ungkapan Abu Hurairah bahwa orang yang meninggalkan masjid setelah adzan berarti ia bermaksiat kepada Rasulullah, ya. Amma hadza, kata Abu Hurairah, faqad asa Abul Qasim. Adapun orang ini, kata Abu Hurairah, maka dia telah bermaksiat kepada Abu Qasim, kepada Rasulullah. Itu maksudnya adalah peringatan keras. Bukan maksudnya meniadakan iman, bukan berarti orang yang meninggalkan masjid ba'da azan itu imannya nggak ada, bukan jemaah. Tapi ini adalah peringatan keras. Jangan sampai kita berakhlak begitu, ya. Apalagi nggak ada uzur, nggak boleh. Apalagi meremehkan panggilan Allah, itu nggak boleh lagi. Kalau ada uzur, boleh-boleh aja jemaah, ya. Tadi, ya, untuk mendadak harus dipanggil pulang ke rumah karena ada kondisi darurat, ya, atau kadang-kadang apalah, ya, pas ini mungkin, ya, maaf, kecipirit misalnya gitu kan, nggak mau kan harus keluar masjid, ya kan, walaupun kita wudhu lagi pakaiannya najis, ya, atau apa yang lain sebagainya, maka kita boleh keluar dari masjid, dari musola, kemudian kita pulang, itu pun juga harus niat balik lagi ke masjid. Kemudian hadis ini juga hikmah dari hadis ini jemaah. Hadis ini juga mengajarkan tentang adab yang perlu diperhatikan seorang muslim, ya, saat berada di dalam masjid. Kita masuk masjid itu ada adab dan etika, ya. Utamakan, diusahakan suci. Yang kedua, masuk masjid dengan menggunakan kaki kanan, keluar masjid dengan mendahulukan kaki kiri. Ya, masuk ke masjid ada doanya, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya. Itu doa ringkasnya. Bismillahi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya. Keluar masjid kaki kiri. Nah, ini kadang-kadang kita juga sering kelupaan, ya. Jadi beberapa masjid saya perhatikan atau musola ada stiker tuh di pintu, ya. Ya, masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Karena kadang-kadang kita lupa sampai tulisan itu, oh iya diingetin, ya. Nggak harus, tapi itu mengingatkan. Ya, masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Masuk ke rumah kaki kanan kaki kiri jemaah, kaki kanan. Keluar rumah kaki kiri. Pakai sendal kanan dulu apa kiri dulu? Kanan. Lepas sendal kanan dulu apa kiri dulu? Kiri. Itu jemaah di antara adab dan etika ini
Memang tidak wajib ya, tetapi ada, dan itu sunnah, ada pahalanya. Kemudian jamaah ya, jadi itu adab ya. Yang kelima adalah standby di dalam masjid saat azan. Jadi ketika azan kita sudah di dalam masjid mendengarkan azan ya. Itu menumbuhkan i'dad al-qalbi. Jadi hati kita itu menjadi lebih siap ya untuk mengerjakan sholat, dan ini akan mendorong kita, memudahkan kita lebih khusyuk ya. Jadi jamaah memang kalau kita azan udah di masjid gitu ya, kemudian dengerin azan, kemudian sholat sunnah, kemudian sholat fardu, itu lebih mudah khusyuk dibandingkan dengan ujuk-ujuk kita datang langsung sholat ya. Itu potensi khusyuknya lebih mudah kalau kita azan sudah di masjid. Begitu kita di masjid dengerin azan itu udah mengkondisikan hati gitu. Ya. Jadi hati itu udah nyaman ya. Masuk masjid itu kan nyaman ya, masuk masjid, masuk musola itu kan nyaman, karena sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid-masjidnya. Seburuk-buruk tempat di muka bumi adalah pasar-pasarnya ya. Makanya kata Nabi, jangan menjadi orang yang pertama masuk pasar dan keluar paling terakhir keluar dari pasar. Dan kalau masuk pasar ya, termasuk masuk pusat perbelanjaan ya, ke mall, itu kita baca doa ya. Allahumma inni as'aluka khaira hadza suq ya. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan pasar ini, kebaikan pusat perbelanjaan ini ya. Wa khaira ma fiha, dan kebaikan apa yang ada di dalamnya ya. Ya, wa khaira ahliha, dan kebaikan para penghuninya ya. Wa a'udzubika min syarri hadzal suq, dan aku memohon kepadamu keburukan pasar ini ya. Wa syarri ma fiha, keburukan apa yang ada di dalamnya, wa syarri ahliha, dan keburukan para ya penghuninya. Kalau kita baca doa itu jamaah biasanya lebih mudah mengontrol emosi di dalam pasar. Kalau kita nggak baca doa biasanya bawanya belanjanya banyak ya. Nah ini jamaah ya, jadi menumbuhkan kesiapan hati untuk melaksanakan sholat. Karena dengan tetap berada di masjid ya, setelah azan membantu menenangkan jiwa, lebih itminan, menghadirkan khusyuk, dan mempersiapkan diri menyambut pelaksanaan sholat. Kemudian yang keenam, jamaah larangan ini bersifat umum ya. Bersifat umum, larangan ini bersifat umum, tetapi ada situasi-situasi yang dikecualikan. Ketika ada uzur, boleh nggak kita ninggalin masjid? Boleh. Saat kita duduk nih dari mulai pada maghrib sampai menjelang isya, pas adzan isya, waduh, ya tadi ya ada uzur. Ya, misalnya kena najis, yang mau nggak mau kita harus pulang, boleh. Kalau nggak ada uzur, nggak boleh. Karena zaman ini perhatian buat kita semua ya, semua kita, siapa saja. Usahakan ketika ada kita di masjid, di musola, kemudian azan berkumandang, ya, standby dulu, stay dulu di dalam masjid sampai qomat dan kita sholat. Oke ya, tapi kalau ada uzur tadi boleh dengan syarat satu, bukan maksud meremehkan panggilan Allah. Dan yang kedua, berniat untuk tetap kembali ke masjid kecuali tidak memungkinkan. Oke ya, zamannya hadis yang pertama. Hadis yang kedua jemaah, temanya masih sama. An Abi Hurairah, dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, berkatalah Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasma'un nida'a fi masjidi hadza, tidaklah salah seorang di antara kalian mendengar azan di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, tsumma yakhruj minhu, kemudian dengar azan di Masjid Nabawi dia keluar, illa li hajatin, kecuali karena ada hajat ya. Tsumma la yarji, terus udah keluar dia nggak balik ya. Illa munafik, kecuali dia adalah orang munafik. Oh, ngeri ya jemaah, serem.
Saat ini kan hadisnya khusus di Masjid Nabawi. Betul kalau di sini ada kata-kata Masjid Nabawi. Tapi hadis yang ketiga nih jemaah tidak disebut hadis Nabawi. Ya, maaf tidak disebut Masjid Nabawi. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, berkatalah Utsman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Utsman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, man adrakahul adzan fil masjid, barang siapa yang mendengarkan azan, mendapatkan azan di dalam masjid, masjid mana saja, summa kharaja, kemudian dia keluar, lam yakhruj, lam yakhruj li hajatin, dan dia tidak keluar karena adanya satu hajat, satu udzur, wa huwa la yuridu ar-raj'ah, dan dia tidak pengen niat balik lagi ke masjid, maka fahuwa munafik, maka dia adalah munafik. Rawahu Ibnu Majah, hadis riwayat Ibnu Majah. Yang hadis yang kedua ini tidak disebut Masjid Nabawi jamaah, ya, tetapi disebut juga bahwa ini semua masjid, ya. Kemudian yang kedua, dia keluar dari masjid bukan karena uzur, ya. Dan yang ketiga, dia tidak pengen balik ke masjid. Setelah dengar azan di dalam masjid, dia keluar, tapi tidak pengen balik ke masjid. Kalau tiga-tiganya ini terjadi jamaah, maka berdasarkan hadis ini, fahuwa munafik. Ya. Cuma kita tidak boleh mengatakan orang yang begitu nanti munafik, ya. Nah, karena nanti maksud dari munafik ini ada penjelasannya, jemaah. Bukan nifak secara hakiki, ya, tapi nifak secara amali, ya. Nah, jadi hadis ini jemaah berisi tentang peringatan keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang mendengarkan azan ketika berada di dalam masjid lalu keluar tanpa uzur dan tidak kembali untuk sholat berjamaah. Ya, memang hikmah larangannya adalah untuk menjaga kehormatan azan, ya, dan juga kehormatan sholat berjamaah, kemuliaan sholat berjamaah, serta menutup pintu, ya, dari sikap meremehkan ibadah, yaitu sholat. Ini adalah peringatan keras, larangan keras dari Nabi. Jangan sampai kita begitu. Nah, makna illa li hajatin, kecuali karena adanya hajat, menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak bersifat mutlak, ya, tidak bersifat mutlak, ya. Namun, ya, ada pengecualian. Dimaafkan jika ada hajat atau uzur, seperti keperluan mendesak, ya, buang hajat, ya. Orang tertentu kadang-kadang mungkin WC-nya harus khusus. Maaf nih, kadang-kadang misalnya, ya, nggak bisa WC yang jongkok, gitu. Harus WC yang duduk. Bisa sih dia jongkok, dia mah, tapi nggak bisa bangun. Ya, kan kadang-kadang ada, ya, kakinya sakit atau apa. Ya, atau kebutuhan syar'i, di masjid nggak ada air, mati misalnya, ya, harus mengambil air di luar masjid atau di luar musola. Keadaan darurat atau bahaya, ya, tiba-tiba banjir bandang, ada banjir bandang gitu, ya. Naudzubillah, ya, kita di dalam masjid, maka selamatkan diri lebih utama. Menyelamatkan nyawa, hifzun nafas lebih utama. Ya. Ya, atau di dalam masjid ada binatang buas yang kalau kita maksakan diri masuk membahayakan nyawa kita, maka kita boleh keluar. Kalau tidak ada uzur, maka ini merupakan sifat yang tercela. Nah, ini jemaah, kata para ulama, yang dimaksud dengan kata munafik itu bukan munafik hakiki, ya, yang mulutnya mengatakan iman tapi di hatinya tidak ada iman. Tapi yang dimaksud adalah nifak amali, kemunafikan dalam perilaku, harus dihindari, ya. Bukan nifak, bukan munafik hakiki, tapi munafik amali. Yang munafik amali itu, ya, tidak menghilangkan iman, ya, tetapi sikap yang kurang terpuji lah, kira-kira begitu. Nah, ungkapan ini merupakan ancaman keras untuk mencegah perbuatan tersebut. Nah, ulama menjelaskan bahwa dalam banyak hadis istilah munafik digunakan, ya, tadi kan munafik amali, tapi ada juga yang menggambarkan bahwa ini adalah seperti ciri orang yang munafik, bukan vonis keluarnya seseorang dari agama Islam. Tapi kan kita ngeri, ya, jemaah, takut. Maka upayakan kalau kita di masjid, ya. Lagian mungkin agak aneh juga, ya, duduk-duduk di masjid begitu azan keluar. Ya. Di beberapa masjid jemaah ada yang
ada yang ngeluh ya ketika terjadi banjir, musibah gitu kan. Ada yang ngungsi di masjid. Ya kita kan di masjid ahlan wa sahlan gitu ya. Kita siapin tempat, kita siapin makanan ya. Cuma ada pengurus yang ngeluh, "Ustaz, gimana ya? Ini mereka udah kita siapin tempat, kita siapin makanan, kita bantu pakaian ya. Begitu azan, komat kagak pada sholat." Tuh jemaah. Tapi tentu bukan di sini ya jemaah, itu di sana lah. Ya, di entah di mana ada yang ngeluh begitu. Ada yang kadang kebakaran gitu ya. Ditampung di masjid jemaah. Dan pengurus berbaik hati, jamaah yang lain juga berbaik hati kasih bantuan apa segala macam. Tapi begitu azan, ya masih inilah. Komat lagi pada sholat, dia nggak sholat. The Muslim jamaah. Ya. Ini kadang-kadang jadi problem. Ya. Ya mungkin perlu dinasehatin baik-baik. Ya. Mak, ini kita di dalam masjid ya. Kalau komat yuk kita sholat dulu yuk gitu ya. Cuma ininya kita mikirnya etikanya gimana gitu ya. Udah numpang, bukan numpang sih ya, karena masjid kan milik bareng-bareng ya. Udah di dalam ditampung di masjid ketika musibah, dikasih pakaian, dikasih makanan, kadang dikasih santunan di masjid ya. Gitu azan dia nggak sholat. Ngobrol di dalam masjid, bukan mengganggu jamaah yang lain yang lagi sholat. Ini mungkin perlu dinasehati dengan cara yang baik, yang bijak ya. Karena kadang-kadang orang ketika kena lagi musibah gitu sensitif. Ya, ya baik jamaah. Kemudian ini jamaah apa namanya? Ini menurut pandangan 4 mazhab terkait dengan hukum keluar dari masjid pada saat azan berkumandang. Ya. Hanafi, Maliki, dan Syafi'i semua mengatakan makruh. Ya, tapi Hambali mengatakan haram ya, jika tanpa udzur atau tanpa niat kembali. Kira-kira gambarannya begitu. Jadi jumhur ulama mengatakan itu hukumnya makruh, tidak sampai haram ya, dan tidak sampai munafik hakiki tadi ya. Tapi hanya munafik, hanya sifat kemunafikan aja. Nah, karena itu jemaah kita perlu menjaga supaya jangan sampai ketika ada azan berkumandang kita di masjid lantas kita abai dan seterusnya. Bab ini selesai sampai di sini jemaah ya. Bab ini selesai sampai di sini, kemudian kita balik ke kitabnya. Di bab berikutnya saya belum sempat bikin PowerPoint-nya jemaah. Balik ke kitab At-Targhib wa Tarhibnya. Bab yang kelima jemaah, masih ada waktu dikit ya. Atau sebelum nyambung apa ada yang mau ditanyakan jemaah? Kalau enggak saya lanjut 1-2 hadis yang berikutnya. Lanjut ya. Ya, baik. Yang berikutnya jemaah at-targhibu fi ad-du'a bainal adzani wal iqamah. Anjuran untuk mengumandangkan doa ya, masing-masing bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan qomat. Jadi antara adzan sama qomat itu jemaah ada waktu yang waktu itu mustajab. Doa kita dikabulkan oleh Allah ya. Hadis yang pertama an Anas bin Malik, dari sahabat Nabi Anas bin Malik. Emang kalau baca ada terjemahannya kayak tadi sama gundulan begini enakan yang tadi ya jemaah ya. Cuman tadi saya belum sempat bikin yang ininya. Jadi sahabat Nabi Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ad-du'a'u, doa itu ya, bainal adzani wal iqamah, yang dipanjatkan antara adzan dan qomat jemaah. Kita adzan salat sunat, kemudian masih ada waktu belum qomat, kita doa itu, maka kata Nabi la yuraddu, itu tidak ditolak doanya, akan diijabah, dikabulkan oleh Allah. Makanya kalau pada kita sholat sunat misalnya ada waktu ya doalah. Saya sering ngasih nasihat buat diri saya sendiri juga buat jamaah, minimal doa itu 3 ya. Ampunan dosa, istiqomah, sama husnul khotimah. 3 itu tuh jemaah. Ampunan, istiqomah, sama
husnul khatimah. Minta ampun ya Allah dosa-dosa kita banyak. Kemudian minta supaya kita bisa istiqomah ya Allah ya. Naudzubillah jangan sampai mudanya rajin ibadah, tuanya jauh dari ibadah. Dan yang terakhir adalah husnul khatimah. Ya. Jadi kalau itu minta sama Allah. Rawahu Abu Dawud, hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wal lafdhu lahu. Lafaz hadis ini lafaznya Imam Tirmidzi ya, wan Nasai juga diriwayatkan oleh Imam Nasai, wa Ibnu Khuzaimah, wa Ibnu Hibban. Banyak yang meriwayatkan hadis ini. Jadi hadis ini disepakati kesohihannya oleh para ulama. Jadi kalau ada azan dan iqamah tidak harus ya jamaah, tapi upayakan minta sama Allah ya, antara azan dan qomat kalau ada waktu ya itu kita mengumandangkan doa. Hadis yang berikutnya jamaah ini sahih li ghairi wa an Sahl bin Sa'din ya, dari sahabat Nabi Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkatalah beliau, yaitu Sahal bin Sa'ad, sahabat Nabi yang mulia. Kata Sahal bin Sa'ad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sa'atan, ada dua waktu ya. Tuftahu fihima abwabus sama. Di dua waktu itu akan dibuka pintu-pintu langit ya. Wa qallama turaddu ala da'in da'watuhu, dan sangat sedikit sekali yang ditolak doanya di dua waktu tersebut saat orang itu berdoa. Yang pertama inda hudurin nida, itu setelah dikumandangkannya azan, dan yang kedua wasoffi fi sabilillah ya, dan barisan dalam jihad di jalan Allah ya. Para mujahidin itu yang berjihad itu doanya diijabah oleh Allah. Jadi ada dua waktu dalam hadis ini jemaah. Yang di dua waktu ini pintu langit dibuka dan doa hampir tidak pernah ditolak oleh Allah. Yang pertama adalah setelah dikumandangkannya adzan sampai sebelum qomat, dan yang kedua adalah ketika kita ada di dalam barisan shaf jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Wa fil lafdhin qala, di dalam riwayat yang lain itu disebutkan sintani, ada dua perkara ya. La turaddani, yang tidak akan ditolak, au qallama turaddani, atau sangat sedikit sekali yang ditolak ya. Yaitu doa indan nida. Yang pertama adalah doa ya ketika setelah dikumandangkannya azan, dan yang kedua wa indal ba's, ketika kondisi sedang kredit susah ya. Kapan itu? Hina yulhimu ba'duhum ba'dha, ketika peperangan yang sedang terjadi peperangan saling membunuh antara ya umat Islam dengan umat yang lain dalam perang tersebut. Jadi meskipun ada beda di atas dengan di bawah, tapi mirip ya coba. Yang pertama adalah ketika setelah dikumandangkannya azan, dan yang kedua dalam jihad fisabilillah. Nah, di dalam riwayat yang lain rawahu Abu Dawud ya, hadis riwayat Imam Abu Dawud wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihihi ya. Illa annahu qala fi hadhihi, kecuali beliau berkata di dalam riwayat ini inda huduri salat, yaitu ketika ya dikumandangkannya salat, yaitu qomat. Jadi intinya antara azan dengan qomat itu adalah ada waktu yang mustajab diijabah oleh Allah, sedikit sekali yang tidak dikabulkan oleh Allah. Maka minta sama Allah. Kalau kita para ulama-ulama kita dulu kan sering kemudian kadang orang antara satu azan dengan qomat bengong gitu ya, maka diajarkan untuk bersolawat bareng-bareng atau berdoa bareng-bareng yang dilantunkan. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kan doa yang kemudian supaya yang lain pun ikut sama-sama dan tidak sendirian. Oke jamaah, kemudian ya
Hadis ini yang kedua agak panjang, hadis yang berikut ini agak panjang. Intinya jemaah hadis yang kedua ini sama. Idza nadal munadi, kalau seorang muadzin sudah mengumandangkan adzan, futihat abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit ya, wastujiba ad-du'a, dan dikabulkan doa. Faman nazala bihi karbun aw syiddatun, siapa orang yang dia sedang kesulitan ya atau sedang kesusahan, fal yatahayyin al munadi, maka tunggu sampai muadzin mengumandangkan azan. Fa idza kabbara ya, kabir. Kalau muadzin Allahu Akbar, kita mengikuti terus ya. Sampai nanti kita baca doa, setelah kita baca doa, jemaah, kata Nabi SAW, "Tsumma yas'alallaha hajatah." Kemudian minta sama Allah hajatnya apa. Jadi setelah azan berkumandang, kita baca doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah, dan seterusnya. Ya, kemudian setelah itu sempatkan kita sebut hajat kita apa. Insyaallah itu adalah waktu yang mustajab untuk kita doa. Dan yang terakhir satu lagi, zaman nanggung nih. Anna rajulan qala, ya, ada seseorang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal muadzinin yafdulunana, wahai Rasulullah, muadzin punya banyak kelebihan dibandingkan kita. Suara azannya menembus ya sampai sejauh suara itu terdengar, sejauh itu pula yang mendengar suaranya berupa benda, hewan, segala macam memintakan ampun kepada dia. Ya. Kalau kita yang dengerin doang, apa keutamaan kita, wahai Rasulullah? Maka faqala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, qul kama yaqulun. Ya, ucapkan, jawab azannya sebagaimana yang dia ucapkan ya. Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, Allah asyhadu an la ilaha illallah, ya asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya, kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah ya. Kemudian fa idzan tahaita fas'al tuqtahu. Kalau sudah selesai dia mengumandangkan azan dan kau juga selesai mengucapkan seperti bacaan azannya, minta sama Allah, maka tuqtahu, niscaya Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Ini jemaah ya, keutamaan antara azan dan iqamah. Jangan lupa kita doa minta sama Allah, doa-doa yang kita anggap penting. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.